Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Arida, salah satu siswa SMA Negeri 1 Setiagung, Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahaya sosial media dalam kasus perundungan dan pembulian. Bicara mengenai masalah bullying tentu tak asing lagi di telinga kita, apalagi masalah bullying di lingkungan pendidikan. Masalah bullying di lingkungan pendidikan yang menjadikan seseorang merasa terganggu dan ketakutan apabila terkena dampak pembulian ini. Nah, dari faktor permasalahan tadi, saya bertujuan ingin mengedukasi serta memberi informasi mengenai bentuk, dampak, dan cara mencegah perilaku bullying ini. Oke, sebelum kita lanjut ke bentuk, dampak, serta cara mencegah perilaku bullying, nah tentu kita harus tahu terlebih dahulu bullying itu apa sih? Menurut Sejiwa 2008, bullying adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuasaan dan kekuatan untuk menyakiti, mengusik, serta mengganggu seseorang ataupun sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Selain itu juga, cyberbullying sendiri adalah perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok atau individu menggunakan media elektrik secara berulang-ulang dari waktu ke waktu terhadap seseorang yang dianggap tidak mudah mendapatkan perlawanan atas tindakan tersebut. Bentuk perundungan di media sosial. Nah, bentuk perundungan di media sosial ini sangat beragam dan banyak sekali. Namun, saya sendiri akan menjelaskan dua bentuk perundungan di media sosial. Yang pertama, yaitu mengunggah atau membeberkan beberapa identitas korban tanpa izin yang mengakibatkan korban tidak nyaman. Di Undang-Undang IT dalam pasal 26 ayat 1 mengatur penggunaan setiap informasi melalui media elektif yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yang kedua, mengunggah video memalukan yang bisa diakses semua orang. Nah, ini pasti teman-teman sering merekam tanpa izin kan ya? Jangan lupa ya, mengunggah video memalukan itu juga salah satu bentuk cyberbullying yang mengakibatkan korban merasa dipermalukan atau dirugikan. Dampak ini bukan hanya buat korban saja, namun semua pihak yang terlibat, mau itu yang dibully, yang membuli, yang menyaksikan bullying, ataupun sekolah yang mempunyai isu bullying akan terkena dampaknya juga. Tapi di sisi lain, dampak buat si korban sendiri bisa mengalami stres, depresi, kehilangan rasa percaya diri, dan yang paling fatal adalah bunuh diri. Nah, pencegahan cyberbullying. Yang pertama, batasi penggunaan media sosial. Nah, karena apa? Karena jika kita terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, bisa meningkatkan penggunaan yang tak perlu. Salah satunya, membalasi komentar-komentar yang mengandung sara di postingan penggunaan lain. Pada akhirnya, ini bisa memicu ketidaknyamanan, stres, dan memperparah kondisi netizen yang sedang dalam ketidakstabilan mental. Yang kedua, jangan terlalu sering posting. Seperti kata pepatah, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Mungkin teman-teman tidak bisa mengatur komentar orang, tetapi teman-teman bisa mengolah apa saja yang bisa dibagikan di media sosial. Apalagi kalau teman-teman tipe orang yang mudah tersinggung. Menghindari overposting dapat membantu menjaga kesehatan mental juga loh. Nah, akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Perkembangan teknologi internet berdampak positif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Dengan munculnya teknologi komunikasi seperti media sosial, maka muncul pula isu cyberbullying. Cyberbullying menjadi sorotan bagi para pakar karena hal ini sering terjadi pada remaja. Berdasarkan ulasan yang ada, maka teman-teman harus memahami dan waspada terhadap cara penggunaan internet yang tepat. Peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dapat membantu menekan kemungkinan terjadinya cyberbullying. Selain itu juga, media sosial perlu berperan aktif dalam melakukan kampanye anti cyberbullying dan wajib memiliki fitur-fitur yang menangani laporan-laporan terhadap kasus cyberbullying yang terjadi. Oke nih, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat, menyaksikan, dan mau menonton video saya. Semoga apa yang Rifki sampaikan bisa mengedukasi buat teman-teman agar tidak melakukan cyberbullying ya. Oke, saya Muhammad Rifki Anggaraida. Terima kasih. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.